السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله له الملك والحمد وكان الله على كل شيء قديرا، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبيعنا في الدارين آمين. حضرة المقربين yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, para habaib dan para syarifah, anak cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita doakan kepada para habaib dan para syarifah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga kita semua mendapatkan hubungan kepada datunya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan hubungan itu akan senantiasa tersambung sampai ke akhirat kelak nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu pula kepada para guru-guru, para alim ulama, para astasid yang kita muliakan. Begitu pula para tatuha-tatuha masyarakat, para ketua RT di lingkungan majelis ta'lim al-taqim yang sama-sama kita hormati. Hadirin jamaah majelis ta'lim al-taqim rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, berupa nikmat iman dan Islam, nikmat umur, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita pada malam hari ini dimudahkan langkah kaki kita untuk bersama-sama hadir di majelis ta'lim yang mulia ini. Bersama-sama kita bersolawat, memuji, membesarkan, mengagungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian agama Islam. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini diberkahi, dirahmati, diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya dan segenap umatnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada malam hari ini adalah tentang fadilah at-tawadhu. Al-bab tsani wa tsalasun fi fadilati at-tawadhu'i, tentang keutamaan tawadhu atau rendah hati. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Bersabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang merendahkan hatinya, barang siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, merendahkan dirinya karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa yang takabur, barang siapa yang sombong, niscaya Allah akan menghinakannya, niscaya menghinakan akan dia oleh Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu sifat yang terpuji, sifat yang mulia adalah sifat tawadhu. Artinya rendah hati. Lawan daripada tawadhu adalah sombong. Sombong itu apa? Raddul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan menghina kepada orang lain. Bahasa Banjarnya inyanya, pembujurnya, pahebatnya,
Inya aja nang lebih pada nang lain orang di bawah inya barataan. Sementara tawadhu ini adalah izharut tanazzuli 'anil martabah liman yuradu ta'zimi, yaitu menampakkan rendah daripada martabat bagi orang yang dikehendakinya dibesarkannya. Wakil ada yang mengatakan arti tawadhu itu adalah huwa ta'zimu man fawqahu li fadli, yaitu membesarkan orang yang di atasnya karena kemuliaannya. Lihat bagaimana guru-guru kita para habaib ketika bertemu dengan orang lain, beliau menampakkan tawaduknya, rendah hatinya kepada orang yang di hadapannya. Ini adalah salah satu sifat yang dimuliakan dan terpuji, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa ma min adamin illa wa fi rasil silatani, silatun fis sama as-sabi'ah wa silatun fil ardi as-sabi'ah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tidaklah daripada anak Adam, ma min adamin, tidaklah daripada anak Adam ya manusia, illa kecuali wa fi ra'si, dan pada kepalanya silatani, dua mata rantai, dua hubungan. Silsilatun fis sama'is sabi'ah, satu mata rantai yang berhubungan ke langit yang ketujuh, wa silsilatun fil ardi sabi'ah, dan satu mata rantai lagi berhubungan di bumi yang ketujuh. Fa idza tawadha'a rafa'ahu Allahu bi silsilatil sama'is sabi'ah, maka apabila seseorang itu rendah hati tawadhu, niscaya Allah mengangkat akan dia dengan mata rantai sampai ke atas langit yang ketujuh. Wa idza tajabbara wada'ahu Allah, dan apabila orang itu tajabbar, sombong, niscaya merendahkan, menghinakan akan dia oleh Allah bi silsilatil ardi sabi'ah, sampai kepada mata rantai dan di bawah, artinya bumi nang ketujuh, dipandamkan Tuhan sampai ke bumi nang ketujuh. Siapa nang tawadhu, Allah angkat sampai kepada langit nang ketujuh. Artinya nisbah betapa agungnya, betapa mulianya orang-orang nang bersifat tawadhu. Lihat ya, kalau abah guru sekumpul bertamu orang luar biasa. Dan kita melihat juga abah guru Juhdian Nur, bagaimana sih bertunduk berjalan. Ini lillah, karena Allah, bukan dibuat-buat. Ada juga orang nang karena Allah tuh dibuat-buat, berarti ada maksud. Nang dibuat-buat tuh nang asli itu lain, nang asli tawadhu tuh lain, yang palsu lain juga. Ya, bisa aja tah, biar kita kada usah menyambati orang, yang penting ada contoh nang baik orang-orang soleh, bagaimana cara beliau tawadhu, ya, merendahkan hati, baik dari segi ucapan, baik dari segi tingkah laku, kelihatan nampak secara ikhlas karena Allah, beliau-beliaunya tawadhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytum mutawaddi'in fatawaddu lahum. Ujar Nabi SAW, apabila kalian melihat akan orang-orang yang tawadhu, maka tawadhu'lah kalian lahum kepada mereka. Bila kalian bertemu orang tawadhu, lebih tawadhu lagi kalian. Wa idza ra'aitumul mutakabbirin fatakabbaru 'alaihim. Nah, ujar Nabi, apabila kalian melihat orang-orang yang takabur juga kenapa? Bila kalian melihat orang-orang yang takabur, menemui orang-orang yang takabur juga kenapa, Pak? Kena kita sambung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'u ma'al mutawaddi'in. Tawadhu'lah kalian, rendahkanlah hati kalian bersama orang-orang yang tawadhu. Fa inna tawadhu'a ma'al mutawaddi'in shadaqah. Maka sesungguhnya orang yang bersifat tawadhu di hadapan orang-orang yang tawadhu itu adalah merupakan sedekah. Wa takabbaru ma'al mutakabbirin, dan bertakabburlah kalian bersama orang-orang yang takabur. Boleh hanya menyombongkan kepada orang yang di hadapan kita, orang yang memang sombong. Fa inna takabbura ma'al mutakabbirin shadaqah. Maka sesungguhnya orang yang takabur, fa inna takabbura, maka sesungguhnya sifat takabur bersama di hadapan orang-orang takabur itu adalah merupakan sedekah. Jadi sedekah, kalaupun misalnya bertamu, kamu tahu lah jar, di kampung sini nang paling bungas akunya. Sauti
Ikam di kampung aku sekacamatan paling bungas ya aku orangnya. Ya Allah, pandai. Sekali membalas pulang saya aku nyar sekacamatan paling bungas. Oh kada, aku sawali kota sekota Madia paling bungas tahu ikam. Misal kan tuh ya kada ada panggil lah paling Sanusi yang paling bungas. Kisahnya. Wa qala alaihi wasallam tih ala tiyah fa inna tiha ala tiyah sadaqah. Nah, ujar Rasulullah SAW, takaburlah kepada orang yang takabur. Boleh hanya menyombongkan diri kepada orang yang takabur. Fa inna tiha ala tiyah sadaqah. Sungguhnya orang yang takabur kepada orang yang bersifat takabur itu adalah sedekah. Nah, boleh. Mundasarinya memang kebiasaan tinggi bepandir tinggi juga kan Bapak. Artinya niatakan bahwa inya supaya kalah ya kalau. Nah ingat kalau Firaun Firaun ya bisi tukang sihir hibak tali aja bisa jadi ular. Badiam Nabi Musa ni badiam akan membalas ya kalau. Begitu sidin diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yaitu lemparkan tongkatmu hai Musa. Begitu dilemparkan oleh Nabi Musa berubahlah tongkat menjadi ular yang besar. Nang misalnya ribuan ular yang halus-halus tadi bikinan buatan daripada tukang sihir yang di samping Firaun tadi akhirnya dilalapnya dimakannya oleh ular nang tongkat yang berubah jadi ular besar tadi nang pemiliknya Nabi Musa tadi dimakannya nang ular nang artinya dari tongkat Nabi Musa dia ular besar memakan akan ular-ular nang halus-halus tukang sihirnya nang ampun buhan Firaun tadi. Wa qala sallallahu tawadu ayyab dari Abi Salam alam laqiha minal musmil fil majalis. Nah ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sut tawadu modalnya tawadu ayyab dari Abi Salam bahwa memulai seseorang dengan mengucap salam ala man laqihu ke atas orang yang bertemu akan dia minal muslimin fil majalis daripada orang Islam di satu majelis. Jadi tawaduk nang paling rendah, tawaduk nang paling ringan adalah seseorang nang memulai mengucapkan salam kepada orang nang inyatamui daripada kalangan orang Islam di dalam satu majelis. Itu pantaslah orang-orang bahari itu guruku orang atuha. Tapi siapapun yang boleh tamui selalu ucapkan salam. Orang tua kasih ditamui lalaki kah bibini kah kakanak kah nang belum bakal aja nah assalamualaikum ya sidin orang aja nang supan lawan sidin ya kalau bertamu sidin kan apa oh ternyata sidin waliun min aulia illahi ta'ala wali daripada aulia Allah. Nah kalau nang wali salamnya kalau wali assalamualaikum di barabai itu kan bukti bahwasanya betapa orang mengamalkan memulai salam itu adalah merupakan ciri orang itu tawadhu rendah hati. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tawadhu ma'adul syaraf. Bermula tawadhu itu adalah sumbernya kemuliaan. Nah, jadi sumbernya kemuliaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-karamu at-taqwa. Bermula kemuliaan itu adalah takwa wa syarafu at-tawadhu dan kemuliaan itu pula adalah sifat tawadhu wal yaqinu al-ghina dan bermula keyakinan itu adalah kekayaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang dapat nikmat selalu dihasad orang. Nah, sahibuha oleh pemiliknya lah kullu dzi ni'matin mahsudun sahibuha ujar Nabi. Setiap siapapun orang yang dapat nikmat pasti dihiri orang nang pemiliknya. Baisi mobil hanyar tetangga nih bingung aja di mana hanya dapat duit pulangnya. Ya kalau hanyar nukar perumahan bingung juga tetangga di mana dapat duit bisa menyuntan dia bisa korupsi. Itu setiap orang yang dapat nikmatnya Nabi selalu dihiri orang oleh pemiliknya tadi. Illa tawadhu kecuali orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu rendah hati itu kada bakal dihiri orang. Kenapa? Ia sudah merendahkan diri sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tawadhu min akhlaqil anbiya. Bermula sifat tawadhu itu salah satu dari sifat para nabi, akhlaknya para nabi.
Wat takabburu min akhlal kuffar wal fara'inah. Dan orang yang takabur sombong itu salah satu daripada akhlaknya orang kafir dan bubuhan Fir'aun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man takabbara al fuqaha la'anahullah. Barang siapa yang sombong terhadap orang-orang fakir, niscaya melaknat akan dia oleh Allah. Jangan bersombong-sombong orang fakir, orang miskin sudah miskin disombongi, sampai-sampai orang sugih bapangantenan tetangganya orang fakir, orang miskin kada diundang. Itu kan sombong namanya. Padahal maksud daripada undangan pengantin supaya mengumpulkan keluarga bersilaturahim dengan tetangga. Tapi ternyata orang sugih tadi undangan bapilih nang sugih-sugihnya partner kawan-kawannya nang sugihnya, sementara orang tetangganya nang fakir miskin kada diundang. Itu kan sombong. Maka orang nang sombong kepada orang fakir dan miskin itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man takabbara al ulama akhzahullah. Siapa yang sombong kepada ulama itu akan merugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas terhadap kesombongan kepada para ulama. Hati-hati, karena para ulama itu darahnya adalah racun, dagingnya adalah racun. Berhati-hatilah kepada ulama, apalagi ulama itu adalah para habaib. Hati-hati. Karena para ulama, para habaib itu bisa jadi adalah waliun min auliyaillah ta'ala. Mujar Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kudusinya, man adali waliyan faqad azantu lil harbi. Siapa yang berani melawan kekasih-kekasihku, kata Allah, maka aku nyatakan perang kepada orang tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan perang kepada orang tersebut, siapapun orangnya tidak akan mampu melawan daripada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika di dunia sudah Allah nampakkan azabnya, terlebih lagi sampai di akhirat nanti. Di dunia sudah kelihatan hidupnya kada waras, matinya su'ul khatimah. Hati-hati, sebab ini berani kepada ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula cara kita mengamalkan tawadhu yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Ujar Sayyidina, apabila engkau menjumpai seseorang yang engkau lihat lebih utama atasmu, lebih alim, maka berucap di hati, bisa jadi ia menurut Allah lebih bagus daripada aku dan juga lebih tinggi derajatnya daripada aku. Jika orang yang kita temui itu lebih kecil, lebih muda dari kita, maka ucapkan di hati, anak ini belum durhaka kepada Allah, tetapi aku sudah tua, banyak melakukan dosa dan kesalahan. Tidak ragu-ragu lagi, ia lebih bagus daripada aku. Di hati tak? Jika orang itu tua, maka katakan di hati kita, orang ini telah mengabdi kepada Allah sejak sebelum aku, tadahulu sidin hidup. Jika orang itu alim kita temui, maka ucapkan di hati kita, orang ini dianugerahi Allah ilmu yang belum aku ketahui dan mencapai sesuatu yang belum aku capai, juga mengetahui sesuatu yang belum aku tahu, dan dia pun berbuat atas dasar ilmunya itu. Jika yang kita temui itu orang itu bodoh, bungul pada kita, maka ucapkan di hati kita, orang ini maksiat kepada Allah karena ia belum tahu karena kebodohannya, tetapi aku tahu maksiat kepada Allah karena sudah tahu. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, orang yang sudah tahu tapi melanggar, orang yang sudah tahu tapi kada kau mengamalkan, itu lebih dahulu diazab daripada penyembah-penyembah berhala. Dan aku pun tidak tahu, ujarnya di hati ini, bagaimana nanti akhir hidupku dan akhir hidup seseorang yang kada tahu tadi. Jika orang itu kafir yang kita temui, maka katakan di hati kita, aku tidak tahu pasti. Bisa jadi ia masuk Islam dan mati husnul khotimah. Bisa jadi pula aku kafir dan mati su'ul khotimah. Oleh karena itu, salah satu cara kita menemui orang-orang ini, hendaklah kita berbaik sangka kepada orang lain dan perbanyaklah sifat tawadhu, rendah hati. Jangan berpada, karena kesombongan itu bisa jadi karena kecantikan, karena ketampanan tadi, karena ilmu merasa banyak orang lain dipadakannya bungul berataan yang Allah ini rasa berilmu,
karena pangkatnya yang tinggi ya. Kalau orang lain kan apa pangkat, bisa juga kan itu menyebabkan kesombongan, bisa jadi karena kekayaan. Kamu tahu lah jadi kampung ini paling sugih aku, balas saya kalau balas saya baik kamu kan apa-apa, aku seduniaan aku paling sugih karena ya di dunia pang belum di akhirat ya. Kita kan hidup di dunia. Itu aja kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya untuk kita barataan. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفانا يا كريم وفانا يا رحيم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولينا ولا تجعلنا ممن خلف امرك وصلى الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى سيدنا محمد وعلى اله رب العالمين تقبل الله منكم.